Shalom semuanya saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pada saat siang hari ini kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita rindu menyembah Tuhan, kita rindu memuji Dia. Oleh karena itu saudara, mari hari ini kita persiapkan waktu jiwa raga kita kepada Tuhan, supaya Dia yang berkenan atas setiap pujian penyembahan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Jikalau kami hari ini ada, itu semua karena kebaikan-Mu semata-mata dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami datang kepadamu untuk menyembah, mengucap syukur atas segala kejadian kami yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan kami rindu beribadah padamu Tuhan. Dan Kau urapi semua jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, biar mereka dapat segera datang bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Kami kagum Tuhan atas segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami kagum padamu atas penyertaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Jalan yang kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Sama-sama katakan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Saya jumpa kita semuanya bangkit berdiri. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah layakkan kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya betul 2026 Engkau tidak melepaskan tangan kami Tuhan. Kami mampu melewati semuanya Tuhan, sama seperti Engkau menyertai kami di 2025. Kami percaya Engkau Tuhan yang sama, yang akan memegang tangan kami melalui 2026. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau hidup kami terus menyembah, terus mengasihi Engkau yang setia atas kehidupan kami. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terus pegang tangan kami, ambil alih kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur, kami punya Allah yang sungguh luar biasa. Mari jemaat kita mau sama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan iman yang percaya. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari jemaat saja katakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Sampai akhir hidupku. Ini janji iman kami Tuhan. Kami mau hidup kami menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan. Bahkan sampai kesudahannya Tuhan, kami mau hidup kami tetap mengasihi Engkau yang setia kepada kami. Mengasihi-Mu Tuhan Yesus, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Itu sungguh-sungguh lagi katakan buat Tuhan, ini janji kami Tuhan. Sampai akhir di hidupku,
percaya bahwa 2026 tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan melalui semuanya. Kami percaya mujizat-mujizat terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Juga kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Tuhan hadir di sini Tuhan. Kami mau rayakan bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang mau lagi memuji nama Tuhan, saudara kekasih? Kita mau menari buat Tuhan, amin. Mari kita bertepuk tangan. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami naik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal.
berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tak perlu ragu atas kehidupan kita. Yang percaya, katakan amin. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau raja. Yesus kau raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus. Yesus kaulah raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, saya mau lihat tepuk tangan di atas kepala bersama-sama buat Tuhan. 1, 2, 3, 4. Haleluya. Yang bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, yang paling percaya berjalan bersama Kau Tuhan. Yesus kaulah raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan dengan iman. Yesus kaulah raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, hey, selamanya. Berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua, ada sukacita, amin. Puji Tuhan Yesus, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih dalam posisi berdiri, kita mau persiapkan hati kita. Kita berdoa buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami boleh bersukacita di tempat ini Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi di sini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dan firman yang kami terima hari ini Tuhan Yesus Kristus boleh tertanam dalam hidup dan pikiran kami, dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Mari Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tuhan, kami mau di tahun ini Tuhan, hidup kami terhubung dengan-Mu seutuhnya Tuhan. Kau ambil alih dan Kau berdaulat atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat, kita mau sama-sama naikkan pujian ini buat Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukah
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berikan tepuk tangan yang manis buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama naikkan pujian dari Allah. Katakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kepada hambanya kami persilahkan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, yes Lord, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami ada di awal tahun yang baru. Kami percaya ada rencana, harapan dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Biarkan siang ini menjadi ibadah yang pertama kami. Kami mulai sesuatu yang baik, karena kami ingin menuai yang baik juga di akhir kehidupan kami. Itu sebabnya hadirlah Tuhan siang hari ini. Sampaikan sabdamu supaya semua telinga diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Oke, puji Tuhan saudara-saudara. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Ya, siang ya, bukan pagi ya, siang ya. Oke lah. Baik. Terima kasih buat pemain musik. Terima kasih buat semua yang melayani hari ini, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, karena ini tahun baru, maka kita punya tema berganti juga. Seperti setiap bulan kita ganti tema ya. Sepanjang bulan Januari kita akan mengangkat satu tema tentang terhubung dengan pemilik kehidupan. Siang ini saya mengangkat satu tema terhubung dengan Yesus. Saudara, mari kita mau belajar apa itu hidup dan apa itu kehidupan. Supaya kita bisa belajar sedikit, saudara-saudara. Mari kita mau belajar tentang apa itu hidup dan apa itu kehidupan. Kalau hidup itu adalah keberadaan. Ini saya James. Itu saya hidup. Saya bernapas.
Itu tanda apa? Tanda hidup, saudara-saudara. Jadi kalau saya ada, saya bernapas, itu tanda saya hidup. Nah, saya hidup itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih karunia, Tuhan yang kasih berkat bagi saya. Maka bagi saya, hidup itu adalah anugerah. Lalu apa itu kehidupan? Kehidupan adalah menjalankan anugerah Tuhan dengan mengisi nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita hidup tidak mengisi sesuatu yang bernilai, yang kekal, yang baik, itu namanya kita hidup saja. Tapi kalau kita sudah bisa mengisi segala sesuatu, maka saudara-saudara, nilai kehidupan itu seperti kata Kolose pasal 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi jadi hidup kita lakukan dengan mengisinya, itu namanya kehidupan, dengan nilai yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, satu contoh saja pagi hari ini. Siapa yang hari ini ibadah belum mandi? Kok tahu Pak? Aku kan tanya siapa yang belum mandi. Saya percaya saudara semua sudah mandi. Kenapa saudara sudah mau mandi? Karena saudara mau ibadah. Coba saudara hari ini keluar, lalu saudara makan bakmi. Saya percaya saudara belum tentu mandi. Betul. Tapi karena saudara mau ketemu Tuhan, saudara mandi, saudara solek, saudara hanya, bahkan ada yang kalau punya duit lebih, dia pergi ke salon dulu supaya ketemu Tuhan nih Pak. Nah, hari ini kita belajar saudara-saudara, bagaimana kita terhubung dengan pemilik kehidupan setiap hari. Ada satu ayat Alkitab berkata begini. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7, 2, 3 mulai. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu akal di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini satu ketegasan yang disampaikan Paulus kepada dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 6 berkata, kamu yang telah menerima Kristus. Jadi artinya dikhususkan kepada orang-orang yang sudah terima Kristus. Setidak-tidaknya ada 5 nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada orang-orang yang terima Kristus. Yang pertama dikatakan kamu hidup di dalam Dia. Yang kedua, kamu berakar di dalam Dia. Yang ketiga, kamu dibangun di atas Dia. Yang keempat, kamu bertambah teguh di dalam Dia. Dan yang kelima, hatimu hendaklah melimpah dengan ucapan syukur. Jadi orang-orang yang telah menerima Kristus, setidak-tidaknya 5 gambaran ini ada pada kehidupan. Tapi pagi hari ini kita harus tahu kenapa Paulus menegaskan orang-orang yang sudah terima Tuhan harus seperti itu. Tentu ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Aku coba cari tahu kenapa ayat ini latar belakangnya apa. Ada 3 latar belakang yang perlu kita belajarin sama-sama. Masalah utama Kolose itu adalah orang-orang di zaman itu ingin menggeser pusat imannya dari Kristus kepada manusia. Jadi artinya ingin mencoba sebuah peralihan saudara-saudara. Dengan peralihan itu nilai Kristus, kebenaran tertinggi akan menjadi turun. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus saja tidak cukup. Tapi kita bersama-sama katakan, bagiku Yesus saja sudah cukup. 2, 3 mulai. Bagiku Yesus saja sudah cukup. Iya, tidak perlu yang lain saudara-saudara. Ada 3. Yang pertama, mereka mencoba mencampurkan, menambahkan Kristus itu dengan filsafat manusia. Alkitab berkata dalam Kolose 2:8, hati-hatilah. Kata hati-hati, ini peringatan serius saudara. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan apa? Filsafat kosong. Filsafat kosong dan apa? Palsu. Udah kosong, palsu. Yang bagaimana? Yang tidak sesuai dengan apa? Yang tidak menurut dengan Kristus. Berarti saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, orang mulai mencoba menurunkan nilai Yesus sehingga Yesus itu tidak cukup bagi mereka. Kamu perlu tambah ini loh, kamu perlu buat ini loh, kamu perlu lakukan ini. Nah, kalau begitu saudara, ketika hikmat manusia
disamakan atau ditambahkan pada Kristus, maka nilai kebenaran Kristus akan turun. Tetapi saudara-saudara, bagi kita Kristus itu sudah cukup. Itu sebabnya iman itu harus berada di atas logika orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bilang amin. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, alasan yang kedua, kenapa kita perlu terhubung dengan Tuhan dan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus diingatkan, yang kedua adalah, saudara-saudara, Kristus ditambah hukum Taurat. Ini aturan keagamaan. Seringkali orang menilai bahwa kerohanian seseorang oleh karena berpakaian. Saya nggak menilai orang dari pakaian. Saudara mau ibadah pakai jin juga, yang penting hatimu terhubung dengan Tuhan. Amin saja saya. Maaf ya. Kadang-kadang kita di negara kita ini agak sedikit terlalu menjaga budaya ya. Saudara-saudara, orang bule itu kalau ibadah, maaf ya. Saudara perhatikan kalau orang-orang saudara-saudara sana ibadah, itu pakaiannya itu. Orang-orang kaya kalau ibadah, saudara-saudara, orang kaya itu bahkan kadang-kadang ada yang datang ke gereja itu pakai celana selutut nih, pakai sandal, pakai kaos, duduk manis. Orang tepuk tangan, dia duduk. Orang udah haleluya, orang udah semangat, mau gitu-gitu saja dalam ibadahnya. Jadi kita jangan diukur kerohanian kita dari situ. Nah, maka saudara-saudara, ketika aturan keselamatan diukur dari aturan, maka kasih karunia Tuhan akan makin kecil. Jadi seolah-olah kita diselamatkan bukan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, apa menjadi latar belakangnya adalah Kristus dan malaikat. Saudara yang belum tahu, saya kasih tahu begini. Perhatikan ayat ini. Janganlah kamu biarkan kemenangan yang sudah dikasih Kristus itu, jangan dibiarkan dirampas oleh orang-orang yang beribadah kepada siapa? Malaikat. Nah, ini biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang banyak penglihatan, yang selalu tergantung tentang penglihatan. Alkitab berkata segala sesuatu itu perlu diuji. Benar nggak ini penglihatan? Bahkan Alkitab berkata, tetapi ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Kepala itu bicara siapa? Kepala itu bicara Tuhan. Maka konteksnya dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7 adalah sedang adanya, sedang maraknya, sedang banyaknya, sedang ramai-ramainya pengajaran yang ingin menggeserkan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka Paulus bilang, hai kamu orang-orang yang sudah menerima Yesus, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begini. Karena masuknya pengaruh ajaran-ajaran. Sekarang orang gampang sekali melihat pengajaran-pengajaran mana yang sehat, mana yang nggak sehat. Dan lucunya banyak orang tidak bisa membedakan mana ajaran yang sehat dan tidak sehat. Saudara-saudara, selama itu menguntungkan dengan diri dia, ini benar. Selama itu sesuai dengan dia, ini benar. Padahal belum tentu. Yang benar itu sesuai dengan Alkitab. Amin. Alkitab kita itu ada 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Di luar itu, kita tidak mengakui ada Alkitab kebenaran di dalamnya. 66 aja nggak selesai dibaca. Kalau mau baca, ya buka itu daftar isi, Kejadian sampai Wahyu, selesai. Jadi ketika masalah ini saudara-saudara menjadi dasar alasan saudara, Kristus tidak lagi satu-satunya menjadi pengantara. No. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara siang hari ini harus berkata, Yesus saja cukup bagiku. Amin? Oke. Kalau begitu, dari apa yang kita baca Kolose pasal 2 ayat 6-7 tadi, ada 3 poin yang saya sampaikan, walaupun kita membacanya ada 5. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Jadikan Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kita. Saudara, di dalam kehidupan manusia, tidak hanya Yesus yang menuntun manusia, ada saja yang lain bisa menuntun. Ada setan yang bisa menuntun, ada
keegoisan yang bisa menuntun, ada kesombongan yang bisa menuntun orang. Tetapi saya pada siang hari ini, saya mau kasih tahu, jadikan Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal. Amin. Saya kasih ilustrasi begini. Ada orang kaya, saudara-saudara. Tentu orang kaya rumahnya besar. Jangan bilang rumahnya orang kaya. Kalau sana sini mentok 5S, duduk selonjor saja susah. Jangan bilang kaya. Atau saudara-saudara, jangan saudara bilang, sorry aku nggak bicara dalam arti bank, dalam arti yang lain. Aku bicara singkatan. Jangan bicara BTN, bangunan tidak normal. Kalau diukur gini nggak ketemu itu sentimeternya, saudara-saudara. Jangan. Jadi satu kali orang kaya ini, saudara-saudara, kedatangan tamu. Nah, biasa pintu kalau tamu itu diketuk, saudara-saudara. Kalau masuk dari jendela itu maling namanya. Ya kan, kalau dari pintu itu ya. Jadi, kalau ada orang datang ke rumahmu, pintu nggak terbuka, jendela terbuka, itu maling, bilang saja, nggak apa-apa, saudara-saudara. Nah, waktu dia datang, saudara-saudara, waktu dia ketuk pintu, dia buka tuh. Ternyata yang datang hari itu bukan tamu, yang datang hari itu iblis. Iblis dalam Alkitab mencatat pekerjaannya apa, saudara-saudara? Iblis datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Artinya tidak ada pekerjaan yang dilakukan iblis ketika dia datang ke rumah siapapun. Pencuri, membunuh, membinasakan. 3 hal ini yang dilakukan. Saudara, akhirnya wanita yang buka pintu itu, wanita yang kaya buka pintu itu, teraniaya, luka sedemikian lukanya. Sampai akhirnya iblis itu puas menganiaya wanita itu. Lalu dia pulang. Malam pun berganti, hari esok lagi. Dia ketuk lagi pintu. Dia pikir, saudara-saudara, ada tamu, ada teman, ada kenalan, ada kerabat yang tahu dia sedang mengalami musibah, ingin kunjungan. Ternyata pintu diketuk, saudara, ketika dibuka, yang datang sama iblis lagi. Ingat tuh, pekerjaan iblis ngapain? Mencuri, membunuh, membinasakan. Tidak ada pekerjaan iblis yang menyenangkan. Kalaupun hanya menyenangkan sesaat, ujungnya menuju kepada kebinasaan. Saudara, satu hari dia pernah ingat cerita sekolah minggu. Bapak ibu saudara, kita yang tua kadang-kadang perlu di-reminder untuk mengingat cerita sekolah minggu. Orang-orang yang gemuk perlu masuk belajar lagi lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, karena setiap tikungan banyak jual makanan. Selalu menarik, saudara-saudara. Setiap kali lewat tikungan jual makanan, kita harus nyanyi lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, supaya kita nggak makin diberkatin, melebar ke kiri, ke kanan, atas belum ya, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi? Ingat dia cerita sekolah minggu. Lalu di saudara-saudara, ketika dia ingat, dia undang Tuhan Yesus. Lalu ketika dia undang Tuhan Yesus, saudara-saudara, ke dalam rumahnya, masuklah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh disuruh naik. Tuhan naik, lantai 2 ada balkon. Dan di balkon itu ada lagi, di atas ada tempat. Tuhan tunggu di situ ya. Malam, saudara-saudara, pintu diketuk. Ternyata yang datang iblis lagi, saudara-saudara. Tetap saja, saudara-saudara, selama wanita ini yang membuka pintu, iblis pasti datang untuk merusak, mencuri, membunuh, membinasakan. Lalu dia teriak, setelah iblis pulang dia teriak, Tuhan, kenapa nggak tolong saya? Yesus bilang, aku kan cuma diserahkan di atas, di lantai 2 yang kecil itu. Jadi aku berkuasa di situ. Oke, dia berpikir, saudara-saudara, dengan asumsi, dengan logikanya. Dia bilang, oke Tuhan, semua balkon Tuhan kuasai. Saya percaya Tuhan nanti akan lihat saya kalau lagi buka pintu dianiaya iblis. Malam pun tiba, dibuka lagi. Sama, yang datang itu iblis. Pekerjaan iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Akhirnya, saudara-saudara, dengan segala upaya, dengan segala penderitaan, dengan segala sakit penyakit, dengan segala yang dialaminya, dia bilang gini, Tuhan, kenapa nggak tolong saya? Tuhan bilang apa? Karena kepadaku yang diserahkan cuma balkon lantai 2. Aku menjaga, melindungi terhadap apa yang kau serahkan kepadaku. Malam itu,
Akhirnya dia berkata, mulai hari ini Tuhan, semua ruangan rumahku ini, semua hidupku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Waktu berkata seperti itu, Yesus bilang, mulai hari ini, jangan kau yang buka pintu, biarkan aku yang buka pintu. Malam pun tiba, saudara, diketuk lagi. Yang datang sama, iblis, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi hari itu yang buka pintu bukan lagi wanita yang kaya, tapi Tuhan Yesus. Ketika iblis melihat penguasanya sudah Yesus Kristus, sejak itulah dia tidak mengalami lagi namanya penganiayaan, tidak mengalami namanya ketakutan, tidak mengalami. Hari ini, seberapa persen kau mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Sudahkah Yesus menjadi penguasa tunggal dalam hidupmu? Sekalipun kau orang kaya yang berlimpah harta, punya pangkat, punya jabatan, punya nama besar, punya kepintaran, tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau mau datang menghadap Tuhan, letakkan semua, bila perlu singkirkan semua. Datanglah seperti orang gak punya apa-apa ketika berhadapan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjadi penguasa tunggal dalam. Amin. Jangan datang bawa harta kekayaan. Tuhan, ini saya orang kaya. Jadi Tuhan itu enggak terlalu penting bagi kita. Tapi kalau kita datang, pangkat kita tinggalkan, kepintaran kita tinggalkan, kekayaan kita tinggalkan, kita datang Tuhan dengan tangan hamba. Oh, Yesus itu sangat welcome. Jangan batasi Tuhan bekerja, amin. Jangan batasi Tuhan bekerja, amin. Amin. Biarkan dia semua mengambil seluruh hidup kita, supaya 2026 kita bisa tapak, kita bisa lewatin, kita bisa sampai ke ujung. Sebab keputusanmu hari ini menyerahkan atau tidak menyerahkan kepada Tuhan, apa yang kita tuai di akhir tahun, itulah hasil dari keputusan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menerima Kristus berarti memiliki kehidupan baru. Apa itu hidup baru, saudara-saudara? Hidup baru, hidup yang berbeda dari sebelum terima Kristus. Ya, saya melihat banyak orang-orang, saudara-saudara, masih menjalankan apa yang namanya tradisi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Di sini jadi orang Kristen, di sini dia juga masih menjalankan tradisi-tradisi. Kebudayaan boleh sesuai dengan Alkitab. Budaya itu kan berasal dari kata budi dan daya, kan, saudara-saudara. Artinya sesuatu yang baik kalau sesuai dengan Alkitab lakukan. Hormati ayah ibumu, baik atau enggak sih? Baik. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sesuai dengan firman, lakukan. Justru kadang-kadang kita terbalik, kehidupan kita tidak melakukan sesuai dengan firman. Jadi kalau kita ditanya orang, Pak Pendeta, boleh nggak orang Kristen berdoa di kuburan? Boleh, di mana aja boleh. Tapi kepada siapa kau berdoa, itu boleh, perlu ditanya. Jangan kau berdoa di kuburan bilang gini, Kong, cucu datang Kong. Kongnya malah bisa marah bilang gini, lu gangguin gue, udah tidur lama ya. Apalagi saudara bilang gini, Kong, minta cien Kong. Kongnya bilang, gua juga waktu hidup miskin. Gak bisa kita begitu. Kebudayaan yang bertentangan dengan Alkitab ada, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu saudara. Saya mohon maaf dulu. Saya tidak berhak mencampuri urusan orang di luar Kristen, tapi orang dalam Kristen saya harus kasih tahu kebenaran dan ketegasan. Di luar itu saya nggak ikut-ikutan, nggak campur, itu haknya masing-masing orang. Orang Kristen, hormati ayah ibumu waktu dia hidup, bukan waktu dia sudah mati. Waktu dia hidup, kau punya cien, kau punya kantong, kau punya cuan, kasih dia berkat supaya dia bisa jalan-jalan ke tembok cungkok sana sebelum lututnya bergetar. Jangan sudah mati dia kau tangisin, kau kasih kue, kau kasih jeruk, dia gak makan. Kau kasih pacangke, buatan siapapun gak makan.
Hormati ayah ibumu ketika hidup. Itu orang Kristen. Ini konteks saya orang Kristen, saya nggak bicara orang lain. Jadi kehidupanmu akan beda. Jadi setelah engkau dikuasai Tuhan, maka semua Tuhan akan ajarinmu. Tuhan tidak pernah ngajarin kita yang tidak baik, betul? Tuhan selalu ngajarin kita baik. Tuhan selalu ngajarin yang benar. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita kalau Tuhan menjadi penguasa tunggal? Ada penyerahan hak otoritas kita. Berapa persen Tuhan di dalam hidup? Kalau kau mampu semakin tinggi nilai presentasi kepercayaanmu kepada Tuhan, saya percaya kau nggak akan mudah goyang jadi orang Kristen. Saya nggak melarang saudara-saudara kalau calon mantu kita itu orang kaya. Amin. Minimal tidak susah cari gedung kalau nikah. Tapi yang terpenting bagi saya bukan berapa kaya dia, tapi yang terpenting bagi saya siapa yang punya kehidupan dia. Apakah Yesus atau bukan? Orang tua zaman sekarang silau, saudara-saudara. Nggak pernah nanya ini calon mantu kepercayaannya atau apa atau agamanya apa sampai hari pernikahan. Sampai hari pernikahan baru tanya, nanti nikahnya acara apa? Nah, bingung saudara. Kenapa? Karena selama setiap kali mantu datang martabak. Udah itu datang saudara-saudara, papa ada pizza, makan ya. Om ada sepatu model baru. Tante ada lipstick Mirabella nomor 72. Semua ditawarin sehingga mulut kita bungkam, tidak pernah bertanya. Oh, itu sorry Bu Elsa, jangan diikutin. Gak ada 72 ya. Itu buat tambah. Itu kali saudara-saudara aku menghadiri yudisium anakku, saudara-saudara. Dia bilang begini sama saya, Pi, ganteng gak orang Jepang? Jelek. Saya bilang gak jelek. Dia tanya sama mamanya, mami juga bilang jelek. Waktu dia bilang sama saya, apa ya papi gitu. Saya bukan masalah orang Jepang, Amerika, Dinamo itu apa semua bukan. Saya nggak pusing itu. Saya nggak pusing suku bangsa. Saya pusing kalau dalam dirinya bukan Tuhan Yesus. Itu saya pusing. Ajarkan pada anak-anakmu, Bapak Ibu Saudara, jangan Anda menyesal di kemudian. Hari ini saya ngomong 2026 minggu pertama ibadah jam 11. Ajarkan pada anak untuk tetap pertamanya ke Yesus. Oke, kesimpulan poin pertama sama-sama kita baca tulisannya kuning ini yuk. Supaya kita ada ingatnya, oke? 2, 3, mulai. Kami telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan kami memilih untuk hidup bersama di dalam Dia selamanya. Kita harus finishing well dalam pengiringan pada Tuhan. Jangan tanggung, jangan sepotong. Selamanya, amin. Selamanya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Oke, cukup lah. Nanti kalau diteruskan nanti waktu khotbahnya habis. Ya, jadi itu yang pertama saudara-saudara. Yesus jadi penguasa tunggal kalau kita ingin terhubung dengan Dia setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa membangun kerohanian dan fondasi iman kita, saudara-saudara? Yang kedua, kita harus bangun fondasi iman dan pertumbuhan rohani kita. Alkitab berkata tadi ada kata hendaklah sebanyak 5 kali. Maka yang kedua adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, Paulus tidak bilang hendaklah kamu dibangun di atas Dia, hendaklah kamu tumbuh dulu ke atas Dia. Enggak, Paulus bilang berakar. Artinya apa? Bangun dulu fondasi kekuatan keyakinan yang kokoh dalam Kristus supaya engkau kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh apapun. Orang kalau sudah punya prinsip hidup yang kuat tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun. Akarnya apa? Makin hari makin dalam, makin hari makin dalam supaya apa? Makin kuat. Semakin akarnya kuat, semakin kita teguh dalam. Tapi saudara-saudara, orang Kristen tidak cukup hanya berakar saja. Orang Kristen harus dibangun. Seperti waktu bangun gedung ini.
Bapak Ibu Saudara, kita melihat digali tanah lebih kurang 1,5 meter persegi, ditaruh coran, ditaruh besi nomor berapa belas gitu, ditaruh di tinggi begini sebagai fondasi supaya kuat. Tapi waktu dibangun, ini bicara apa? Ini ada bicara pertumbuhan. Kalau kau punya akar yang kuat, kau sampai mencerap makanan yang banyak, saya percaya pertumbuhan rohanimu akan makin hari makin baik. Amin. Orang Kristen yang pertumbuhan rohaninya makin hari makin baik, tidak malas baca Alkitab, tidak malas berdoa, tidak malas ikut sharing firman, tidak malas dalam persekutuan ibadah, dia akan rajin. Kenapa saudara-saudara? Karena dia mau dibangun. Orang waktu mau dibangun saudara-saudara, kadang-kadang ada salah dicopot lagi, salah dicopot lagi, salah dicopot. Nggak apa-apa, namanya dibangun. Namanya kalau dibangun. Tapi yang terpenting dari semua itu, setelah kita berakar, kuat, dibangun saudara-saudara, yang terpenting Alkitab berkata, hendaklah kamu bertambah teguh. Nah, disinilah pembuktian. Pembuktian di sini saudara-saudara. Sudah ada akarnya yang kuat, sudah dibangun saudara-saudara, tinggal bertambah teguh. Teguh itu artinya bicara apa saudara-saudara? Tidak tergoyahkan. Semua bangunan akan tergoyahkan kalau ada badai, kalau ada gempa, kalau ada musibah. Saudara-saudara, bukankah akhir-akhir sekarang ini sangat mudah kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran, oleh segala sesuatu yang membuat iman kita lemah? Saya mau katakan pada saudara, seperti poin pertama, Yesus saja cukup bagi Bapak Ibu Saudara, harus sama, Yesus saja cukup. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk jadi orang Kristen kita. Makin hari makin kuat, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin teguh di dalam Tuhan. Tidak usah takut dalam hidup kita. Satu kali istri saya cerita mimpi berjalan di atas air yang banyak. Saya cuma bilang begini, kalau masih berjalan dalam atas air itu aman, tapi kalau hanyut dalam air, itu bahaya. Karena dia apa saudara? Saudara dia sedang berjalan dalam air, walaupun air itu besar, dia bisa berjalan, berarti masih bisa melewati. Ada kekuatan yang dari Tuhan bersama dia. Tapi kalau dia hanyut saudara-saudara, itu berarti dia kalah terbawa air dalam hidup. Dan memang tidak gampang saudara-saudara untuk menjalani kehidupan. Tidak gampang saudara-saudara mengurus organisasi gereja, tidak gampang. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak usah badai apapun datang, santai saja. 25, 26, 27 saya berlibur sama istri, sama penatalayan jam 9, sama jemaat jam 9. Sore hari kami, mungkin sore lah ya, setelah selesai ngopi-ngopi kita mau naik ke atas ke Kuningan. Di tengah jalan ada badai, kencang sekali, angin sekali. Akhirnya kita putuskan jangan meneruskan, pulang balik. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu kita pergi aman saja, saudara. Kita pulang, itu beberapa pohon tumbang dan berapa banyak polisi di jalanan, akibatnya jalannya macet. Kenapa pohon itu tumbang? Setelah saya melihat akarnya tidak terlalu besar dan sangat mudah ketika ada anginnya. Imanmu, imanku kalau nggak kuat akarnya, dan kau nggak akan pernah kuat dalam menghadapi apa, akan terpengaruh. Perkara kecil saja akan bisa membuat engkau terpengaruh. Kesimpulan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama poin yang kuning dan putih. 2, 3, mulai. Kami berakar kuat di dalam Kristus. Kami dibangun di atas Dia sebagai dasar yang teguh. Iman kami ditentukan oleh kebenaran firman-Nya. Kami tidak goyah, tidak tergoncang. Hidup kami berdiri kokoh dan memuliakan Tuhan. Yes. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kau sudah berakar kuat, dibangun ke atas makin bagus, imanmu makin bagus, rohanimu makin bagus, dan kau semakin teguh. Maka jadikan setiap persoalan itu sebagai latihan. Iman kita makin kuat atau tidak. Jangan ada persoalan langsung putus asa, jangan ada persoalan langsung takut, jangan ada persoalan langsung sepertinya kecewa. Biarkan persoalan itu datang sebagai latihan iman kita, supaya kita makin hari makin kuat dan makin teguh. Orang Kristen yang diingatkan Paulus harus berakar, harus bertumbuh, harus makin teguh di dalam Tuhan, supaya engkau menang atas badai apapun dalam kehidupanmu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah yang terakhir.
Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan buah kehidupan. Alkitab berkata, saudara-saudara, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa yang disebut buah kerohanian kita, salah satunya adalah orang bersyukur. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Buah kehidupan adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Saudara, jangan terlalu banyak mengeluh tentang hidup ini, tapi terlalu banyak belajar menerima tentang apa yang terjadi dalam hidup ini. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, izinkan ucapan syukur lahir dari hati yang sudah teguh, yang sudah bertumbuh, yang sudah berakar, dibangun. Itu memuliakan Tuhan. Orang kalau berterima kasih, itu ada buktinya. Orang bersyukur itu ada buktinya. Buktinya saudara-saudara apa? Apa yang kau ekspresikan sebagai rasa syukurmu sama Tuhan? Kau jadi orang yang murah hati, kau memberkati orang, itu sebagai rasa syukur. Ini 2026 sebagai awal tahun. Kita bisa posting beraneka macam postingan di medsos kita. Selamat tinggal 2025 yang penuh kenangan. Kenangan apa? Kopi. Selamat datang 2026 yang penuh dengan harapan. Harapan apa? Orang yang sudah bertumbuh, orang yang sudah terima Kristus, Paulus ingatkan 5 hal tadi, saudara-saudara, hatinya yang berlimpah dengan syukur. Berlimpah dengan syukur adalah sebuah sikap kemampuan untuk menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Kekurangan tidak jadi alasan bagi kita untuk mengerti. Cuma pegel-pegel doang tidak jadi alasan bagi kita untuk mengerti. Kesedihan tidak menjadi alasan, apapun namanya tidak menjadi alasan bagi kita. Tapi belajar kita dengan penuh ucapan syukur. Orang punya ucapan syukur itu hatinya akan berlimpah, sikapnya akan semangat, perbuatannya akan nyata. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yuk hari ini muliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Buah kehidupanmu. Paulus mengajarkan hatimu berlimpah dengan syukur. Yo, naikkan semua, hanya anugerahnya diberikan kepada kita. Kita harus belajar. Orang yang tahu menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, dari ekspresinya itu terlihat. Rasa terima kasihnya ada. Dan rasa sesuatunya pun ada. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar. Yang terakhir, sebagai penutup khotbah saya pada siang hari, ada 3 kesimpulan yang saya tarik. Terima Kristus dalam hidupmu, jangan hanya percaya di awal. Artinya apa begini? Ini saya kasih contoh. Ada orang yang belum Kristen mau nikah masuk Kristen. Orang mau masuk Kristen salah satu syaratnya harus dibaptis. Setelah waktu orang mau dibaptis itu syaratnya apa? Menjadi percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam. Oke, sudah dibaptis selesai? Enggak, itu awal. Dan itu tidak boleh sampai di situ. Tapi itu harus terjadi proses pertumbuhan, penambahan iman, peneguhan iman, sampai akhirnya dia menjadi kuat, menjadi seorang murid. Murid itu kerjanya ngapain? Belajar dari apa yang diterima dari gurunya. Dengan kata lain, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Murid itu melakukan. Yang kedua, saudara-saudara, kesimpulan kita yang kedua, berakar dan bertumbuh dalam iman. Iman kita makin hari makin kuat, kepercayaan kita makin hari makin kuat, keyakinan kita makin hari makin kuat. Tidak mudah kita tergoyahkan apapun sekarang. Seperti pohon yang kuat akarnya, iman kita harus terus-menerus berkembang melalui apa? Melalui doa. Maka orang yang bertumbuh, orang yang dikuasai Kristus nggak malas doa. Coba bilang kiri kanan, jangan malas doa. Jangan malas doa. Ya? Malas doa, saudara-saudara. Rajinlah doa sebelum saudara didoakan.
Karena kalau sudah didoakan itu artinya dia sudah nggak bisa doa, saudara-saudara ya. Iya. Dan kalau dia nggak bisa berdoa, artinya sudah dekat dengan pintu 1x2. Oke. Bertumbuh melalui apa? Firman. Baca firman Tuhan. Saya biasa setiap hari baca firman. Gak pusing saya, saudara, yang walaupun saya baca ketemu itu lagi, tapi ada rema Tuhan yang selalu hidup menghilangkan. Sehingga baca firman itu tidak menjadi bosan, tapi sesuatu yang menyenangkan. Kalau saya ketemu ada satu kalimat yang menarik, saya berhenti sampai di situ. Kalau cepat saya temukan, saya bisa teruskan baca. Tapi kalau lama saya nemukan, saya cukup berhenti sampai di situ. Saya baca, oh ini, sampai akhirnya saya temukan maksudnya. Bagaimana kita masih makin berakar bertumbuh adalah melalui persekutuan. Gereja ada komsel. Saudara-saudara boleh bergabung di komsel. Komsel itu harusnya saling menguatkan, bukan saling menghabiskan snack. Karena kami dulu komselnya komsel Shalom, sabar dan subur. Komsel itu harus saling membantu, meneguhkan. Karena Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Lewat sharing firman kita makin kuat. Persekutuan itu juga bisa lewat ibadah seperti ini. Ajak keluargamu untuk bersekutu bersama di rumah Tuhan. Ada komunitas-komunitas yang di luar gereja, tapi tentu cari yang sehat. Boleh kan? Boleh. Saya punya komunitas, saudara-saudara. Setiap hari Jumat, ya namanya ngopi, walaupun nggak ngopi saya. Kumpulan teman-teman ngopi 6 orang, walaupun saya sendiri belum tentu ngopi. Tapi komunitas cerita-cerita mau 3-4 jam pulang. Entah apa yang diceritain juga nggak apa-apa lah. Penting pulang. Walaupun ceritanya itu lagi nggak apa-apa. Tapi ada komunitas saling menasihatkan dan menguatkan kan. Biasanya kalau pria kumpul itu komunitasnya cerita pria, ujung-ujungnya cewek diceritain kan. Kalau wanita ngomong komunitasnya ceritanya wanita, ujung-ujungnya laki-laki. Begitu sih. Nggak apa-apa, yang penting jangan melakukan sesuatu yang salah. Itu komunitas. Persekutuan yang sehat, betul? Cari saudara-saudara orang yang sama pemikirannya, sama chemistry-nya sama. Jangan maunya dibayarin terus, itu repot. Saya percaya orang begitu cepat ditinggalkan. Walaupun dia meyakinkan kita, ayo saya yang bayar, belum tentu orang mau datang. Karena dia nggak pernah bayar, saudara-saudara. Yang ketiga, buah dalam kasih dan kebaikan hidup. Artinya kau orang Kristen, sudah dewasa, sudah terima Kristus, sudah berakar, sudah dibangun, sudah bertumbuh. Harus ada buah yang kau lihat. Setidaknya buah itu memberkati orang lain, amin. Menyenangkan orang lain. Kristus masih dengan tindakan kasih, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Para pemain musik bisa mengambil tempat, para WL singer bisa mengambil tempatnya. Bapak, biarkan kami terhubung dengan Engkau. Karena dunia sedang bergejolak dengan berbagai ragam pengajaran. Hanya kebenaran firman-Lah sebagai satu-satunya patokan kami untuk kami bisa hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kami tersesat oleh manisnya pengajaran-pengajaran di luar sana. Tapi kami mau belajar bertumbuh, membangun akar semakin dalam semakin kuat, membangun tubuh Kristus. Ada progres pertumbuhan yang terlihat, menjadi semakin teguh, supaya ketika ada badai, pengaruh ajaran apapun tidak menggoyahkan kami untuk berkata Yesus adalah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, terima kasih. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu.
yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi pujian bagi kita. Ku terhubung denganmu, Selalu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. siang ini kami belajar dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Paulus mengingatkan orang-orang yang telah menerima Kristus supaya mereka semakin kuat dengan membangun akar imannya. Mereka dibangun, mereka semakin teguh, dan iman mereka semakin bertumbuh, dan hati mereka semakin melimpah dengan ucapan syukur. Kami tidak mau jadi Kristen seperti biasa-biasa. Kami mau mengalami satu progres pertumbuhan rohani yang sehat, yang kuat. Apapun badainya, kami tetap percaya pada Kristus. Bukan sekedar lamanya kami jadi orang Kristen, bukan berapa lama kami mengiring. Itu sebabnya rubahlah segala sesuatunya. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan, Kau limpahi kami dengan segala rahmat, Kau limpahi kami dengan segala kebaikan. Engkau menasihati kami tentu tujuannya supaya kami makin baik dan makin baik dalam pengiringan akan Tuhan. Kami mau mempertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Kami tidak terpengaruh oleh dongeng-dongeng, oleh orang-orang yang beribadah kepada malaikat sekalipun. Kami tidak terpengaruh, karena kami sudah dijamin keselamatannya oleh Yesus Kristus. Sekali Tuhan cukup bagi kami, Yesus seumur hidup, dan tidak perlu yang lain. Terima kasih. Sambil kita siapkan perjamuan, kita naikkan pujian ini lagi. Terhubung denganmu, Selalu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu boleh angkat roti tinggi-tinggi. Biarkan setiap orang berdoa masing-masing kepada Tuhan, supaya perjamuan ini mendatangkan berkat dan bukan berkat, mendatangkan mujizat kesembuhan dan bukan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, layakkan kami, perkenankan kami untuk minum
makan roti menjadi dipersatukan dalam persekutuan dengan kematian Kristus. Kami orang berdosa dilayakkan Tuhan. Kami orang berdosa diampuni Tuhan. Sehingga semuanya bagi kami mendatangkan berkat dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Tuhan, kami pujian ini sekali lagi, setelah itu saya kembalikan kepada Allah. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara kekasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami memanggil seluruh yang melayani. Shalom Bapak Ibu. Tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum terima amplop persembahan supaya bisa dapat dilayani dengan baik? Sudah semua? Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan kasih setia Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, di minggu pertama Tuhan, di bulan Januari 2026 Tuhan, kami boleh datang beribadah ke rumah-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan.
menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi pondasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang terus meneguhkan setiap pribadi kami ya Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan menyertai kehidupan kami di tahun 2025 Tuhan, kami juga percaya Tuhan di tahun 2026 ini Tuhan sampai Desember 2026 Tuhan, Engkau akan menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang menjaga kehidupan kami ya Tuhan, Engkau yang melindungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu yang begitu sungguh baik Tuhan. Adapun persoalan dan pergumulan dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sebab Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan, kami mau terus berjalan dengan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kalau kami memberi persembahan kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami, persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, agar apa yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan membuatnya berhasil. Setiap usaha pekerjaan bisnis kami Tuhan memberkatinya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memberi Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami mau mengiring Engkau terus Tuhan sampai kesudahannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Kristus. Berikut kami sampaikan info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ibadah Raya Hari Minggu 11 Januari 2026. Ibadah pertama pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Else Gunadi. Ibadah kedua pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Wiwi Karta. Ibadah ketiga pukul 11 siang.
firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Alfani Mahadewi. Dan ibadah kita yang keempat, pukul 5 sore, firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Benyamin Setiadi. Praise and Worship seluruh ibadah akan dilayani oleh Worship Leader Yosef dan Irma. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11 siang secara onsite di gereja. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Shalom para wanita Allah. Kami mengajak Anda semua untuk dapat mengikuti ibadah WBI Bethlehem Grand Poris yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Hai pemuda-pemudi Bethlehem, Youth New Generation mengajak kalian semua untuk bergabung dalam ibadah Youth pada hari Sabtu pukul 6 sore. Mari pria Bethlehem bergabung bersama kami dalam ibadah kombat yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Jumat pukul 7.30 malam. Jadilah pria hebat, berkarakter, dan berintegritas di dalam Tuhan. Shalom. Shalom para pelayan Tuhan. Hari Kamis 8 Januari 2026 pukul 19.30 malam ada ibadah doa pelayan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta James Tony Aritonang. Dan doa syafaat oleh penata layan jam 11 siang. Dengan pokok doa sebagai berikut. Mari bertumbuh bersama, biar roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan info ponsel gereja. Mari Bapak Ibu semua bergabung bersama kami dalam ibadah ponsel dan kita bertumbuh bersama di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan ponsel dewasa muda akan diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 malam. Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Kami mengajak seluruh jemaat, penata layan, dan pengurus komisi untuk ikut berpuasa setiap hari Jumat. Mari kita bertekun dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Poris. Bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang memberi persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Selanjutnya kami sampaikan info donasi pembelian gedung gereja. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Bapak Ibu bukanlah orang asing tempat ini, melainkan kita semua adalah saudara dalam Tuhan. Adakah dari Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir ikut ibadah tempat ini, boleh angkat tangan supaya dapat dilayani? Ada? Puji Tuhan Yesus, kita kedatangan. Oh, di atas juga ada. Puji Tuhan. Selamat datang di GBI Bethlehem Grand Poris. Kami mengucapkan selamat datang. Kiranya kita semua dapat bertumbuh bersama-sama di sini dan melayani Tuhan. Mari saya mau undang Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa berkat. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
baru. Tuhan berkati kami dengan semangat yang baru, dengan harapan-harapan yang baru, dengan kekuatan-kekuatan yang baru, dengan berkat-berkat yang baru juga yang akan kami terima. Kami beriman bahwa Engkau tetap setia kepada kami, dan kami percaya bahwa kasih-Mu tak pernah berhenti. Setiap hari ada yang baru. Saudara-saudara, pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita. Sampai Maranatha, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Kau yang hidup